Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Yohanes dan kawan saya sekelompok yaitu ada Hartman. Jadi, eee, selamat sore untuk Pak Aldi dan Bu Trika selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Jadi, kami di sini bakal mempresentasikan hasil diskusi kami terkait rencana zonasi Sumatera Barat. Nah, untuk outline-nya itu ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua lokasi, ketiga peraturan daerah Sumatera Barat. Dan yang terakhir penutup. Yang untuk pendahuluan bakalan dijelaskan oleh Hadmen. Untuk Hadmen, persilakan. Oke, pendahuluan. Lanjut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai 2038. Lanjut. Lokasi. Lanjut. Oke, lokasi. Lokasi Provinsi Sumatera Barat ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera yang berada di antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Jadi memiliki 17 kabupaten dan 7 di antara kabupatennya ialah kabupaten pesisir yang meliputi pulau-pulau kabupaten pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil yang meliputi Kabupaten Mentawai, pesisir selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Padang dan Pariaman. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini Sumatera Barat ini berhakikat adalah memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Jika potensi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dikelola secara lestari serta berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Lanjut. Jadi, untuk selanjutnya terkait peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2018. Jadi di sini kami bakal menjelaskan apa aja isi di dalam peraturan daerahnya. Yang pertama ada bab 1 terkait ketentuan umum. Jadi di pasal 1 di sana dijelaskan penjelasan umum dari singkatan-singkatan terkait pembahasan yang ada di Perda. Terus yang untuk pasal 2 pengaturan RJWP 3K berasaskan. Jadi yang selanjutnya untuk pasal 3 RJWP 3K fungsinya apa. Terus untuk yang pasal keempat, tujuan pengaturan RJWP 3K. Terus untuk pasal yang kelima, ruang lingkup pengaturan RJWP 3K. Selanjutnya di bab 2 ada batas wilayah dan jangka waktu RJWP 3K. Jadi di sini di bab sini ada 2 pasal terkait pembahasan di pasal 6 yaitu batas wilayah perencanaan dalam RJWP 3K tingkat provinsi. Terus yang kedua ada pasal 7 jangka waktu keputusan pada Perda dan mekanisme peninjauan kembali dari Perda. Nah, selanjutnya ada bab 3 kebijakan dan strategi RJWP 3K. Yang pasal 8 itu dijelaskan terkait kebijakan RJWP 3K terdiri dari 2 kebijakan yaitu umum dan khusus. Dan untuk yang pasal 9 terkait strategi RJWP 3K terdiri atas strategi optimalisasi pengembangan perikanan budaya, perikanan tangkap, pelabuhan, pariwisata wilayah pesisir, strategi optimalisasi pengembangan industri, pengembangan fasilitas umum, pengelolaan hutan mangrove, pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir, penataan alur laut di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan mitigasi bencana di wilayah pesisir. Dan selanjutnya bakal dilanjutkan. Oke,
Di bab 4 itu tentang rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 10 sampai pasal 26 itu rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi KPU, KK, KSNT, AL. Ada juga pada pasal pada bab ini dimulai dari pasal 10 sampai 26 yang mana menjelaskan tentang KPU, KK, SNT, dan AL. Rencana alokasi ruang wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud ini dibuat dalam peta skala 1/250.000 dan 1/50.000. Lanjut. Pada bab 5, pengarahan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 27 sampai 77 tentang pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil yang meliputi A. Pemanfaatan kawasan zonasi, subzonasi, perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan dinsentif. Lanjut. Oke, selanjutnya di bab 6. Di bab 6 terkait risiko dan mitigasi bencana terdapat pada pasal 78 sampai 79. Jadi wilayah risiko bencana terdiri dari yang pertama wilayah risiko abrasi pantai, wilayah risiko tsunami, dan wilayah risiko gempa bumi. Nah, tingkat risiko dari masing-masing wilayah risiko bencana itu ada 3 tingkatan, yaitu bencana rendah, tingkat risiko bencana sedang, dan tingkat risiko bencana tinggi. Dan untuk pasal 80 sampai 82 di sini dijelaskan terkait mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan penyelenggaraannya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek. Terus pada bab yang ke-7 indikasi program rencana pemanfaatan ruang di pasal 83 ini dijelaskan terkait indikasi program pemanfaatan berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang. Selanjutnya bakal Lanjut bab 8 tentang pengawasan dan pengendalian. Pasal 84 sampai 87. Landasan dalam penyelenggaraan pemanfaatan oleh penjabat tertentu sesuai dengan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatannya, pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan dan pengendalian sesuai dengan wewenangnya. Lanjut. Bab 9, hak dan kewajiban peran serta masyarakat, pasal 88 sampai 91. Dalam pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak, kewajiban, serta peran. Bab 10, pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 92, pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya yang bertujuan demi kepentingan lingkungan sekitar dan juga sesuai dengan peraturan undang-undang. Lanjut. Oke, yang selanjutnya di bab 9 penyelesaian sengketa terdapat di pasal 93. Jadi isinya itu ada 2 opsi. Terkait penyelesaian sengketa itu pemanfaatan ruang dalam RJWP 3K ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Nah, untuk yang penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindakan pidana. Selanjutnya di bab kedua yaitu gugatan perwakilan di pasal 94 masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan dan juga organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan perairan. Oke, pada bab 13 pasal 95 pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh perangkat daerah atau instansi atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Pada bab 14, setiap orang yang tidak menaati ketentuan RJWP 3K provinsi dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Oke, udah memasuki tahap penutup. Di bab yang terakhir ini, di 2 bab terakhir ini ada bab
15, ketentuan peralihan, izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah. Ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya. Dan untuk bab yang ke-16 itu terkait ketentuan penutup di pasal 9899 ini isinya terkait kata-kata penutup dan juga ditetapkan ada penetapan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Irwin Prayitno dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Ali Asmar pada tanggal 26 Februari 2018. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan terkait isi dari peraturan daerah Sumatera Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhirin. Selamat sore. Terima kasih. Oke, selamat sore, Mas.